Hampir 70% dari semua pembersih saluran di sana tuh meninggalnya tuh waktu lagi kerja loh. अंदर से जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं और फ्लश कर देते हैं। तो समटाइम इस तरह होता है कि हम लोग काम कर रहे होते हैं। Kalau nggak kerja gini, para sewer diver yang kebanyakan berasal dari kasta Dalit ini kan malah nggak akan punya kerjaan sama sekali kan. Kita kan dulu udah pernah bahas tentang kasta Dalit ya. Kasta terendah di India yang dijuluki sebagai kasta yang nggak boleh disentuh. Nggak dianggap manusia, saking kotornya mereka dianggapnya. Duh, gue mau teriak mama marketing jadi nggak enak nih. Terus sempat gue bahas juga kan di video itu kan, kerjaan-kerjaan apa aja yang cuma boleh dilakuin sama orang-orang Dalit ini. Dan salah satunya ya jadi pembersih kotoran, termasuk di sini sewer divers atau pembersih saluran pembuangan limbah. Pembersih selokan. Selokan ini yang kayak gorong-gorong gitu lagi. Dan ini adalah kerjaan yang sampai disebut sebagai pekerjaan paling berbahaya di India. Waduh. Tapi emang gimana ya kerjaannya ya? Kok bisa dianggap seberbahaya itu? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas profesi tukang bersihin selokan gorong-gorong di India yang disebut sebagai pekerjaan paling berbahaya di sana. Di Learning by Googling. Ini mungkin banyak dari kita yang sering ngerasa kerjaan kita tuh kok capek banget ya. Sering banget tuh kita ngeluh sama kerjaan yang kita punya. Faktornya juga macam-macam kan. Mungkin ada yang kliennya rese, bosnya sering marah-marah, kerjaannya susah, kena dolar kuning, ya banyak lah. Padahal bisa jadi kerjaan yang kita keluhin tuh kerjaan yang diidam-idamin sama orang lain loh. Di sekitar kita aja pasti banyak orang-orang yang nggak seberuntung kita. Atau ya kalau mau contoh paling ekstrim ya kasta Dalit di India. Orang-orang yang udah pasti nggak seberuntung itu dalam hal kehidupan, pendidikan, maupun pekerjaan. Ya lu bayangin aja, hampir satu-satunya kerjaan yang bisa mereka lakukan tuh cuma jadi pembersih saluran pembuangan. Yang resikonya tuh gede, tapi pendapatannya kecil. Dan pekerjaan itu mereka lakuin, karena ya mereka nggak punya skill buat pekerjaan lain kan. Atau kalaupun punya skillnya, tetap aja tuh, nggak ada yang mau nerima mereka, karena mereka orang Dalit. Kalau menurut Kementerian Keadilan Sosial dan Pemberdayaan India disebut ada lebih dari 40.000 tukang bersihin saluran pembuangan limbah di sana. Tapi angka segitu tuh cuma yang kedata sama pemerintahnya ya. Di luar itu, para aktivis memperkirakan kalau jumlah sebenarnya tuh bisa aja jauh lebih tinggi. Bisa sekitar 1,2 juta orang. Ini banyak banget berarti yang nggak kedata sama pemerintahnya ya. Dan masih menurut kementerian tadi disebut 97% dari para tukang bersihin selokan ini berasal dari kasta Dalit. Kasta yang bahkan sama orang-orang sana tuh nggak dianggap termasuk di dalam susunan sistem kasta. Kalau lu ingat susunan kasta di India tuh kan ada Brahmana, Satriya, Waisya, Sudra. Nah, Dalit tuh dianggapnya tuh nggak termasuk di susunan ini, mereka terpisah sendiri mereka. Makanya orang-orang kasta Dalit tuh dianggapnya adalah orang-orang yang lebih rendah dari kotoran. Sampai segitunya ya. Untouchable jobs include things like handling dead animals and humans, sweeping the streets, and handling any form of human waste like blood, feces, urine, and saliva. By doing these impure jobs, they are considered spiritually polluting. Dan sebenarnya kalau menurut Britannica, pemerintah India sendiri tuh udah ngelarang segala bentuk diskriminasi atas dasar kasta sejak tahun 1949. Dan di tahun 1993, pekerjaan sebagai tukang bersihin selokan juga udah dilarang, udah nggak boleh dilakuin karena alasan keselamatan. Tapi sayangnya fakta di lapangannya, dua larangan tadi tuh nggak bener-bener ditegakin sama masyarakat sana. Sampai sekarang masih banyak banget tuh penyelam gorong-gorong di sana dan hampir semuanya berasal dari kasta Dalit. Tapi kenapa kerjaan ini dianggap bahaya banget? Jadi gini, kalau menurut Los Angeles Times, para tukang bersihin gorong-gorong ini, para sewer diver ini, mereka tuh biasanya dipanggil buat ngebersihin pipa atau saluran pembuangan yang mampet atau kotor. Nah, saluran pembuangan ini kan letaknya ada di bawah tanah ya. Jadi para sewer diver ini mau nggak mau, mereka tuh harus nyelam ke bawah. Ya, sesuai namanya. Mereka harus nyelam ke saluran pembuangan dan nyingkirin sampah, kotoran, atau lumpur yang bikin mampet. Mereka harus nyelam ke air limbah yang isinya tuh macem-macem. Lu bayangin kotoran apa, limbah apa, semuanya ada tuh dalam situ tuh. Air cucian, sisa makanan, sampah, kotoran hewan, kotoran manusia, sampai bangkai tikus, bangkai anjing juga bisa ditemuin di bawah situ. Nah, orang-orang ini, para sewer diver ini, mereka harus nyelam tuh ke dalam situ tuh buat benerin saluran yang tersumbat. Dan ingat, itu emang satu-satunya kerjaan yang tersedia buat mereka. Ini yang mau bersyukur di komen, silakan. This man is diving into a sewer filled with toxic waste to unclog pipes. It's one of the deadliest jobs in all of South Asia. This kind of work is technically illegal here, but many say they have no other option. Oh iya, tambahan dikit biar nggak salah pengertian. Ini walaupun namanya sewer diver, walaupun namanya penyelam selokan, ini nggak berarti mereka kerjanya tuh selalu nyelam kayak berenang gitu ya. Enggak. Kadang ada yang nyelam karena selokannya udah full air tuh ada. Tapi ada juga yang masuk ke gorong-gorong yang airnya tuh belum terlalu penuh. Jadi ya nggak sepenuhnya nyelam dia di situ. Masuk doang, turun doang.
Jadi ya intinya pekerjaan sewer diver ini bisa airnya penuh banget, bisa juga enggak. Yang pasti kalau dia masuk ke gorong-gorong itu udah namanya sewer diver. Nah, air limbah yang sekotor ini kan udah pasti banyak bakteri, kuman, sama racunnya ya. Racun dari zat kimia yang ikut ngalir terus kegabung sama pertokaian sama bangke-bangke yang ngendep di situ. Kelar udah. Dengan kondisi limbahnya yang semematikan itu, orang-orang ini mereka nih malah nyari nafkahnya dengan cara nyelam ke situ dong. Jadi ya pantas aja kalau kerjaan sebagai sewer diver di India tuh dianggap sebagai salah satu kerjaan paling berbahaya di sana. Karena ya resikonya emang setinggi itu, anjir. Ditambah lagi, yang parahnya lagi nih, kebanyakan dari pekerja ini mereka tuh pas kerja tuh nggak pakai atribut safety apa-apa. Nggak usah pakai alat pelindung full body segala macem deh. Yang pakai sarung tangan sama helm aja tuh jarang banget loh. Biasanya mereka tuh cuma pakai kolor doang. Atau kadang-kadang ada juga tuh yang pakai kaos buat jadi atasannya. Udah cuma gitu doang, nyelam langsung. Jadi ya pas nyelam bener-bener seadanya banget. Kulit mereka kayak expose langsung tuh sama segala jenis kotoran yang ada di dalam gorong-gorong itu. Ini nggak kebayang ya baunya kayak apa ya dalam situ ya. Duh. Ini yang nonton sambil makan masih semangat dong. Aman ya, masih semangat ya. Yang lahap ya makannya ya. ये लोग कपड़े धो रहे थे और उनका सर्फ वाला पानी जितना भी आया सारा मेरे ऊपर गिरा। इसी तरह ही होता है कि बहुत से लोग जो है ना अंदर से जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं और फ्लश कर देते हैं। तो सम टाइम इस तरह होता है कि हम लोग काम कर रहे होते हैं तो वो जितनी गलाजत होती है सारी ऊपर गिरती है। Tapi ya gimana ya, kalau nggak kerja gini, para sewer diver yang kebanyakan berasal dari kasta Dalit ini kan malah nggak akan punya kerjaan sama sekali kan, malah nganggur mereka. Karena balik lagi, jarang banget ada yang mau nerima kasta Dalit kerja di kerjaan lain. Dan mirisnya, buat kerjaan yang paling mematikan gini, mereka tuh cuma dibayar sekitar 5-7 US dollar per harinya. Dan ini bayaran segini, selain buat makan sehari-hari, gimana caranya tuh biasanya tuh disisihin juga, ditabung dikit-dikit demi pendidikan anak-anak mereka. Makanya walaupun kerjaannya berat banget, tapi sama mereka tetap dilakuin tuh pekerjaannya tuh, demi keluarga. Ini jadi sedih banget ya. Nah, kalau menurut Andar, dengan kandungan limbah di selokannya yang separah tadi, para sewer diver ini mereka tuh jadi rentan banget kena berbagai jenis penyakit. Biasanya mereka seringnya kena penyakitnya tuh gara-gara ini. Jadi kan mereka kan kebanyakan pas nyelam tuh kan pada nggak pakai atribut apa-apa ya. Sementara di dalam gorong-gorongnya tuh pasti ada aja pecahan beling atau kaca gitu. Jadi pas mereka nyelam, mereka sering banget tuh luka-luka karena kegores beling. Dan ya kita semua tahu lah kalau ada luka yang kebuka gitu kan udah jelas harus langsung dibersihin ya buat menghindari infeksi. Nah di sini para penyelam ini pas udah luka kena beling, bukannya dibersihin dulu, mereka malah lanjut kerja tuh. Lukanya dibiarin aja, udah kena limbahnya. Kebayangkan lu di sini luka nih, terus kena air tokai, kena air bangkai segala macem. Ya gimana nggak makin parah itu lukanya. Gimana nggak masuk ke lukanya itu penyakit dari kuman dan bakteri yang ada di situ coba. Dan ya udah, kalau udah gitu entah disadari atau enggak, pasti bakal ada efek sampingnya kan buat kesehatan kan. Yang paling sering tuh mereka jadi rentan sama penyakit kulit, mata, infeksi saluran pernafasan sampai TBC. Parah-parah juga nih penyakitnya nih. मेरा हाथ फट जाता है, शीशे लग जाते हैं, है ना, और कोनी ओनी छिल जाती है मेरी। कई बारी मेरा ध्यान चूक जाता है और मैं चल रहा हूँ और मेरे 2-3 बारी चोट भी आ गई, सीवर में पैर चला गया, मेरा आधा हिस्सा बाहर और आधा अंदर, मेरे पैर में भी चोट लगी, मेरे यहाँ साइड में भी, बैक में भी चोट लगी। Terus kalau menurut Al Jazeera, nggak jarang juga di bawah saluran pembuangannya tuh banyak gas-gas beracun gitu, yang kalau kelamaan dihirup itu bisa bikin lemes dan pingsan. Makanya banyak banget kan kasus di mana si pekerjanya tuh tewas tenggelam di kubangan air limbahnya gitu. Dan selain mematikan langsung, gas-gas ini juga tuh bisa menyebabkan penyakit jangka panjang. Makanya kebanyakan pembersih saluran pembuangan tuh umurnya tuh pada pendek-pendek mereka. Kalau menurut studi dari Tata Institute of Social Sciences disebut, sekitar 80% pekerja pembersih saluran gorong-gorong di India tuh meninggal sebelum usia 60 tahun. Karena berbagai masalah kesehatan yang disebabkan oleh kerjaan mereka. Dan 80% ini nih termasuk yang kena penyakit jangka panjang sama yang tewas waktu nyelam ya. Dan terus disebut juga di situ, di Mumbai doang, rata-rata setiap bulannya ada 20 pekerja pembersih saluran limbah yang meninggal karena kecelakaan pas lagi kerja. Termasuk yang mati lemas pas lagi nyelam. Gila ya, sebulan 20 loh yang meninggal loh. Dan ini cuma di Mumbai doang. Aduh, mulai pusing gua. Nah sebenarnya kalau menurut news.com ada cara yang bisa dilakuin buat ngecek di bawah saluran itu tuh aman apa enggak, banyak gas beracunnya apa enggak. Itu tuh ada caranya tuh buat ngeceknya tuh. Gimana caranya? Caranya simple sebenarnya, tinggal nyalain lilin terus masukin aja lilinnya ke dalamnya. Kalau lilinnya tetap nyala berarti aman dalam situ, banyak oksigennya tuh. Tapi kalau lilinnya mati, apalagi sampai meledak, ya itu berarti bahaya dalam situ. Tapi sayangnya walaupun cara ngecek gasnya sesederhana itu, cuma nyalain lilin doang kan. Tapi tetap aja tuh banyak yang nggak ngelakuin itu. Nggak pakai cek-cek langsung turun aja, tewas endingnya.
Bahkan kalau menurut Hindustan Times di tahun 2018 di kota Delhi, sempat ada nih satu kejadian yang heboh banget yang menyangkut para sewer diver ini. Jadi waktu itu ada 5 orang sewer diver, 5 orang pembersih yang lagi kerja buat ngebersihin tangki saluran limbah. Dan karena lubang jalurnya kecil banget kan, cuma muat 1 orang, jadi yang nyelam ya 1 orang doang, sisanya ngawasin dan ngebantu dari atas tuh. Nah yang satu ini yang nyelam ini, karena dia nggak sadar kalau medannya beracun, akhirnya dia lama-lama lemes, pingsan, tewas aja di dalam. Dia tewas, nggak muncul-muncul lagi, bingung dari situ teman-temannya, kok nggak naik-naik nih teman gua nih. Dan ya udah, akhirnya 1 orang lagi ikut nyelam buat mastiin kondisi si penyelam pertama tadi. Penyelam kedua ini yang ngecek ini, endingnya dia malah ikut tewas juga. Nah sisa 3 orang yang di atas penasaran dong, kok 2 ini nggak muncul-muncul lagi. Akhirnya nyelam lagi tuh 1 orang lagi tuh, ikut tewas juga. Akhirnya gitu terus, nggak muncul ngecek, sampai akhirnya 5-5-nya masuk, 5-5-nya nyelam dan tewas semuanya di dalam situ. Ini sedih banget ya, aduh. Dan kasus tadi itu bukan satu-satunya ya, banyak banget pekerja pembersih saluran di sana yang meninggal karena kena gas beracun. Polanya tuh selalu sama, mereka nggak sadar kalau limbahnya beracun, kalau medannya beracun, mereka nyelam, ngehirup aja tuh kan gas beracun kan, lama-lama lemes, pingsan, tenggelam aja, tewas aja. Dan di sini kalau menurut The Guardian, di tahun 2018, pemerintah India tuh sempat ngeluarin laporan statistik yang berisi data kematian sewer diver sejak awal 2017. Dan hasilnya, setiap 5 hari seenggaknya ada 1 orang sewer diver yang meninggal waktu kerja. Bahkan kalau menurut Harnam Singh, Ketua Komisi Safai Karamchari Delhi, dia bilang, hampir 70% dari semua pembersih saluran di sana tuh meninggalnya tuh waktu lagi kerja loh. 70% meninggal waktu lagi kerja, sisanya baru tuh meninggal karena penyakit. Dan mungkin ada juga nih sedikit nih yang meninggal karena usia tua. Walaupun ya tadi ya, 80% pekerja ini umurnya tuh nggak nyampe 60 tahun kan. Ya kalau gini, ini fix kerjaan paling berbahaya sih emang sih. Angka harapan hidupnya rendah banget loh. Ya gimana nggak rendah, lu bayangin aja, kerjaan ini tuh kemungkinannya 70%-nya tuh lu bakal mati di gorong-gorong beracun yang ada kotoran manusianya di dalamnya. Ini kan cara mati yang serem banget, Jir. Terus pemerintahnya diem aja apa gimana? Ya sebenarnya kayak yang gue bilang di awal tadi, sebenarnya kerjaan ini tuh kan udah di-ban sama pemerintah India. Tapi tetap masyarakatnya banyak yang nggak nurut di sini kan. Nggak usah masyarakatnya deh, malah kadang-kadang instansi pemerintahnya sendiri yang nyewa para sewer diver ini buat ngebersihin saluran pembuangan mereka. Terus kalau menurut civil society, pemerintah India juga sebenarnya udah ngedorong kota-kota di sana buat ngelakuin pembersihan saluran secara mekanik. Yang pakai alat gitu, biar lebih aman dan nggak makan korban jiwa. Cuma ya, itu kan di kota-kota besar. Di daerah lain yang belum kejangkau teknologi, atau di slum area yang jalannya sempit, yang daerahnya tuh masih susah buat pakai tenaga mesin karena keterbatasan akses, ya di situ sewer diver tuh masih laku banget. Di wilayah-wilayah itu masih banyak banget pekerja pembersih saluran manual yang harus nyelam langsung ke gorong-gorongnya buat ngebersihin saluran mampet. Jadi ya so far solusi dari pemerintahnya ini bener-bener nggak efektif ya. Kalaupun efektif ya cuma di kota besarnya doang, sisanya ya masih begitu. Dan sebenarnya aturan pemerintah tentang pelarangan pekerjaan ini di tahun 1993 tadi itu juga udah diperbarui lagi di tahun 2013. Udah ditambah poin-poin baru. Tapi ya tetap aja sampai sekarang masih nggak ada action nyata yang diambil nih. Dan yang bikin makin ribet juga, kalaupun pemerintah mau 100% ngehapus pekerjaan sebagai pembersih saluran limbah ini, sambil mereka ngehapus, mereka juga kan harus nyiapin lapangan kerja lain ya. Sama mungkin ngasih kursus keterampilan juga ya, buat orang-orang kasta dalit yang jadi kehilangan pekerjaan mereka. Jadi ya emang sebenarnya masalah ini tuh cukup kompleks ya, karena kalau pekerjaannya emang mau dihilangin, nantinya jadi banyak tuh yang harus dipikirin sama disiapin lagi sama pemerintahnya. Terus selain itu, kalau menurut BBC di tahun 2014, Mahkamah Agung India juga mutusin kalau setiap keluarga dari mereka yang meninggal waktu kerja di saluran pembuangan sejak tahun 1993, itu keluarganya harus dikasih kompensasi sekitar 15.000 US dollar. Wah, ini jumlah segini lumayan nolong banget dong ini ya. Tapi ya balik lagi, tetap aja sampai sekarang masih banyak banget tuh keluarga korban yang nggak nerima uang kompensasi ini. Dan ya menurut gua masalah uang kompensasi ini ribet juga sih, kompleks juga sih. Karena korbannya kan banyak banget ya. Dan kompensasi yang dijanjiin tuh nominalnya gede banget. Jadi ya mungkin aja pemerintahnya juga jadi pusing sendiri gara-gara itu. Mereka nyiapin 15.000 US dollar buat berapa orang misalnya kan, buat berapa keluarga. Ternyata yang ngebutuhin jauh lebih banyak dari itu. Jadinya ya serba salah ini mau dibagiin kemana ini. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah pekerjaan jadi tukang bersihin gorong-gorong ini emang harusnya udah dilarang full? Atau tetap ada aja sebagai opsi pekerjaan terakhir buat orang-orang kasta dalit? Biar mereka tetap bisa dapat penghasilan. Yang mana nih? Silakan komen. फील तो बहुत होता है, रोना भी आता है बहुत, पर क्या करें, मजबूरी हो रही है हमारी।
Oke, sekian review kali ini tentang sewer diver di India yang dianggap jadi kerjaan paling berbahaya di sana. Dan kayaknya emang iya sih ya. 70% loh kemungkinannya loh lu bakal tenggelam di kubangan air limbah itu. Aduh. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya atau nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.